إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي والمشايخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah wabil khusus Ketua Bapak Ustadz Hanifan, para sepuh tokoh masyarakat, para ustadz, pemangku wilayah yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kenikmatan yang tiada terhingga jumlahnya, sehingga siapapun di antara kita yang hendak menghitung nikmat Allah niscaya tidak akan ada yang sanggup. Atas keimanan kita percaya bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahi kepada seluruh makhluknya, wabil khusus kepada kita selaku hamba-hambanya, dengan kesadaran iman wajib selalu bersyukur. Di antara bentuk ta'abbud, penghambaan, totalitas kesadaran bahwa tidak ada yang luput dari kuasa Allah. Semua di dalam kehendak Allah. Maka karunia-karunia nikmat itu wajib disyukuri. Toh rasa syukur seorang hamba yang Allah janjikan kenikmatannya akan senantiasa bertambah-tambah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar hamba-hambanya sadar betapa kuasanya Allah dan betapa kecilnya ma siwahu, apapun selain Allah. Sehingga saya masih ingat ketika semalam ada yang curhat berkaitan dengan problematika hidup. Mungkin dia tidak berarti tidak mensyukuri, namun mungkin dia tidak tahu caranya menjalani. Ketika dikatakan kok begitu berat ujian hidup, rasa-rasanya saya sudah tetap rajin ibadah, kok tetap pahit ya, gitu. Kan manusia mah sukanya begitu. Padahal kalau dikembalikan kepada akidah, pondasi keimanan, mestinya amantu billahi bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya harus mempunyai pernyataan tegas, aku beriman kepada Allah dan kepada takdir Allah
yang baik maupun yang buruk. Masalahnya manusia itu karena lebih mengedepankan nafsu, menerima ketentuan Allah itu maunya yang baik-baik. Lebah buruk, lebah pahit kagak terima, gitu ya. Ngundat-ngundat kalau orang Jawa itu ya. Mudah mengeluh. Padahal jelas tidak ada sesuatu apapun di luar kendali Allah. Semua dalam kendali Allah. Semua kehendak Allah. Artinya ketentuan-ketentuan yaitu takdir Allah. Lebah yang buruk kagak terima. Maka saya katakan, Pak, pola pikir yang salah menjadikan keimanan tergadai. Padahal keimanan sebagai sebuah keyakinan akan tauhidnya Allah, akan totalitasnya keyakinan bahwa wallahu ala kulli syai'in qadir, itu sangat diperlukan. Sehebat apapun ahli ibadah ketika akidahnya salah, membahayakan. Jadi konsepnya begini. Wa minal jaizi fi haqqihi ta'ala fi'lu ala kulli mumkinin aw tarkuhu. Di antara kewenangan Allah di dalam haknya. Kewenangan itu artinya Allah bebas berbuat. Adalah Allah berhak melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Namanya kuasa kok. Kalau kita kan masih bisa boleh, bisa nggak boleh. Kalau Allah mah terserah. Jaiz di antara hukum akidah itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir wallahu malikun mutlak wa fa'ilun mukhtar. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan Allah itu pemilik mutlak lagi penentu pilihan. Perhatikan kalimat ini saya sampaikan. Perhatikan kalimat wallahu ala kulli syai'in qadir innallaha malikul mutlak. Allah itu masih kuasa atas segala sesuatunya. Allah itu pemilik mutlak. Namanya pemilik bebas menentukan apapun, bebas memperbuat apapun. Saya punya cincin, Pak. Ini analogi. Ini saya punya cincin milik saya. Karena ini kepemilikan saya berarti di dalam kendali saya. Ini cincin mau saya jual, mau saya buang, mau saya kasih ke orang, mau saya gede gini, saya hancurin. Seorang mau ikut campur, janganlah. Lah, kata saya nih, cincin gua, ngapain lu? Orang nggak berhak mengatur, karena cincin ini kepemilikannya saya. Kalau kemudian bahasanya dikembalikan kepada Allah lebih daripada itu. Wallahu atau innallaha malikul mutlak. Allah itu pemilik mutlak. Namanya pemilik sebagaimana tadi analogi barang tadi. Semua yang ada di alam semesta ini, termasuk kita, umat manusia, itu milik Allah. Namanya Allah pemilik, berarti yang memiliki bebas berbuat. Kita ini milik Allah. Jadi kalau hak kepemilikan ya terserah dia. Sehingga di antara kewenangan Allah, Allah itu punya hak memberikan
kenikmatan terhadap ahli maksiat, memberikan kepahitan terhadap ahli ibadat. Itu kewenangan Allah. Ahli ibadah belangsak, ya jangan digugat takdir. Ahli maksiat kok malah hidupnya sejahtera, ya biarin. Itu hak Allah kok. Itu kewenangan Allah. Maksudnya apa? Agar pola pikir kita itu tidak dibebani oleh hal-hal bisikan setan yang menyatakan, no ngapain lo ahli ibadah, lu rajin ibadahnya belangsak baik. No yang kafir kayak raya tuh. Atau no sama-sama muslimnya tapi kagak pernah ke masjid dah rezekinya lancar-lancar baik. Itu kan bahaya bisikan begitu. Bahaya. Sehingga tidak kuatnya iman dengan bisikan-bisikan semacam itu. Iya ya. Selama ini ibadah rajin masih belangsak baik. Allah menyempitkan hidup ahli ibadah, itu hak Allah di antara kewenangannya. Allah melapangkan jalan hidup ahli maksiat, yaitu kuasa Allah di dalam kewenangannya. Ini perlu, ini penting, perlu disampaikan. Karena akidah ya. Seringkali manusia terjebak di situ. Utamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja kewajibannya. Lah kita mah sebagai hamba, kalau hamba itu kan budak, kalau bahasa kita itu kan budak. Yang namanya budak diperintah tuannya ya harus nurut lah. Diperintah tuannya harus nurut. Dilarang apapun harus hindari. Itu korelasi antara khalik dan makhluk. Lah kita kalau korelasi aja di perusahaan misalnya antara karyawan bawahan dengan manajer atasan. Betapa kudu patuhnya bawahan terhadap atasan. Dan ketika atasan memberikan larangan-larangan, takut banget dah kalau melanggar. Karena apa? Karena karyawan ini punya ketergantungan butuh. Itu korelasi sesama makhluk Allah. Bagaimana korelasinya makhluk terhadap Maha Pencipta? Harusnya lebih daripada itu. Rasa taatnya, rasa takutnya harusnya lebih daripada itu. Nah itu logika-logika semacam itu perlu ditekankan untuk menguatkan akidah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan cara demikian tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Sebab segala sesuatunya kehendak Allah. Kita diberi hidup, alhamdulillah, sehat. Toh Allah sendiri yang menjanjikan kalau pandai bersyukur itu kenikmatan akan bertambah. Ya artinya kembali kepada kita, apa sih susahnya bersyukur? Tidak ada efek kepada Allah itu, tidak ada. Makhluk semuanya mau beribadah maupun tidak, Allah tetap dalam kemahabesarannya. Tidak menjadikan kalau semua makhluk pada ibadah Allah semakin besar, kalau makhluk pada enggak ibadah Allah mengecil. Enggak lah. Allah tetap di dalam maha kebesarannya. Beda kalau manusia, ketika di dalam puncak ketika di dalam puncak kekuasaannya nampak kebesarannya, tapi waktunya jatuh tidak ada penghormatan, dia mengecil. Nah Allah enggak. Allah tetap dalam kemahabesarannya. Demikian salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Perlu kami sampaikan juga, walaupun ini seingat saya udah pasti pernah disampaikan. Karena kalau tidak salah di obrolan kemarin apa kapan tuh, ada yang bisik-bisik sebelum pas mau bubar itu, berkaitan dengan hadis tentang khutbah gitu ya. Karena secara letter terjemahannya itu jauh dari yang dimaksud. Seakan-akan faman lago di situ ya. Lago itu kan artinya sia-sia. Kalau terjemahan itu apa adanya bermakna sia-sia, berarti orang ketika khutbah sedang berlangsung kemudian hanya sekedar bilang ansit, diem, apalagi yang ngomong yang lain, ngobrol. Oh berarti sholatnya sia-sia ya, gitu ya. Logikanya kan begitu. Kalau sia-sia berarti ya nggak ada artinya sholat Jumat, begitu ya. Kan orang kalau dikembalikan ke bahasa seenaknya apa? Menyimpulkan, padahal ya nggak begitu maksudnya, enggak. Sama sekali tidak begitu. Jadi in short, berdiam diri ketika khutbah sedang berlangsung itu tidak bersifat wajib, tidak. Tapi memang anjuran yang sangat ditekankan. Bukan hukum wajib, bukan. Tapi anjuran yang sangat ditekankan. Nah itu saya perlu membahasnya biar jelas. Udah pernah ngaji saja? Udah ya? Kita ulas baliklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yahrumul kalamu waqtal khutbati? Apakah haram hukumnya? Apakah berkata-kata haram hukumnya ketika waktu khutbah? Fihi qaulani, dalam perkara ini ada dua pendapat. Ahaduma, salah satunya adalah wa nasu alaihi Syafi'i. Imam Syafi'i membuat dalil, menentukan nas fil qadimi, di dalam qaul qadim. Qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu, yang pertama kali. Annahu yahrumu, bahwa kalam, berucap ketika khutbah sedang berlangsung itu haram. Hukumnya haram. Ini pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu sebelum ada revisi. Wabihi, dan demikian pula sama pendapatnya qala Malik, Imam Malik, wa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Fi arjahir riwayataini, dalam lebih keunggulannya berbagai riwayat. Di dalam lebih unggulnya dua riwayat. Indahu, di sisinya, di sisi Imam Syafi'i maksudnya. Liqaulihi ta'ala, dasarnya kenapa haram hukumnya itu. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'a, dan ketika dibacakan Al-Qur'anu, Qur'an, fastami'u, maka hendaklah kalian dengarkan, lahu, pada Qur'an, wa ansitu, dan diamlah. Dengar dan diamlah. Atau diam dan dengarlah. Ini kan kalau dikembalikan kepada dalil itu. Qala aktsarul mufassirina, mayoritas ahli tafsir berpendapat nuzilat, diturunkan ayat tadi fil khutbati, dalam perkara khutbah. Kenapa? Wasumiyat al khutbatu Qur'anan, khutbah dinamai Quran. Listimaliha, karena di dalam khutbah itu mengandung ayat Al-Quran, sehingga membaca ayat dalam khutbah itu hukumnya wajib. Al-Qur'ani listimaliha, karena khutbah itu mengandung Al-Qur'ani, atas Quran.
Nah, berarti wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dikembalikan kepada dalil, maka syarat ketika sedang berkhutbah itu ya dua, diam dan dengarkan. Kenapa kemudian yang dihukumi yang ngomong? Kenapa yang tidur tidak dihukumi? Ya, padahal ayatnya diam dan dengarkan. Lah kalau yang tidur emang dengar? Betul ya? Emang kalau yang tidur berarti kan gak dengar? Ya apa bedanya? Orang diam dan dengarkan itu kalau mau dikorelasikan ke sana. Waliqaulihi, dan karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu ansit faqad laghat. Nah ini yang seringkali diperkarakan. Idza qulta, saat kamu berkata li sahibika kepada temanmu. Teman itu dan berkaitan maksudnya ya sesama jamaah. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu, sementara imam yaktubu sedang berkhutbah, ngucap apa? Ansit, diem. Bisa jadi temannya lagi canda atau berisik ngobrol, dianya ngucap diem. Ansit, diamlah kamu. Faqad laghauta, yang bilang ansit, yang bilang diamlah kamu. Faqad laghauta, maka sungguh sia-sia. Maknanya sia-sia. Faqad laghat, maka sungguh sia-sia. Ternyata tafsirnya hadis ini wallaghu al-ithmu. Faqad laghauta, laghaw di sini maknanya berdosa, bukan sia-sia. Berdosa. Kalau mana sia-sia berarti tidak ada jejak apapun, tidak ada manfaat apapun, sehingga terjemah mutlak sungguh sia-sia. Logika yang terjebak dengan bahasa berarti sholatnya tidak ada artinya, begitu kan? Namanya sia-sia. Padahal al-laghu al-ithmu, makna dari faqad laghauta itu adalah berdosa. Sholat Jumatnya tetap sah. Nah itu wal jadidu, sementara Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang baru, revisi, annal kalama, bahwasanya ucapan, laisa biharamin, bukanlah berhukum haram, wal insatu, dan berdiam diri, sunnatun, itu sunnah. Kok bisa beda? Yang pertama tadi dengan tegas haram, ya. Kok berikutnya di kaul jadid, kaul yang terbaru, pendapat yang terbaru, revisi, enggak berhukum haram, kok cuman sunnah. Kok bisa? Ini yang perlu umat faham. Kita tidak bisa menjustifikasi dengan mudahnya menghukumi, kok sekelas ulama begitu sih pelin-pelan, kan gitu ya. Dulu istimbat hukum, penentuan hukum tidak semudah sekarang. Kalau sekarang perangkatnya banyak, kalau sekarang perangkatnya rapi, kita mau cari dalil apapun di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada. Lah di zaman Imam Syafi'i Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada, apalagi Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud belum ada. Di kurun masa tabi'ut tabi'in sampai
Imamul Madzhabul Arba'ah, itu para ahli hadis belum ada. Artinya pembukuan hadis belum ada. Artinya lagi, dulu para imam madhab ketika mengistinbat hukum itu benar-benar mencari hadis sendiri. Kalau bahasa kita tuh ngelayap, berguru, mengembara. Di kaul qadimnya Imam Syafi'i belum menemukan hadis tentang yang nanti saya terangkan. Belum. Kalau sekarang kan kitab-kitab hadis sudah belatak ya. Dulu para ulama mencari hadis itu nggak mudah. Belum ada pembukuan. Para ahli hadis belum ada semacam Imam Bukhari, Imam Muslim itu belum ada. Apalagi yang lainnya. Nah kemudian wal insatu sunnatun, berdiam diri ketika khutbah itu hukumnya sunnah. Karena apa? 5, karena ada riwayat, karena ada keterangan rawahu syaikhan yang meriwayat, karena ada kejadian atau perkara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa riwayatnya? Anna Utsman dakhala Umar yaktubu faqala Umar ma balu rijalin yata'akharuna 'anin nida. Diriwayatkan sesungguhnya Sayyidina Utsman masuk masjid sementara Umar sedang berkhutbah. Umar sedang berkhutbah. Ini di masa kekhalifahan Umar. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, ma balu rijalin yata'akharuna 'anin nida. Kok banyak ya orang-orang. Jadi Sayyidina Umar itu lagi khutbah, ngucap. Jadi ngomong kepada Sayyidina Utsman, kok banyak ya orang-orang yang mengakhirkan panggilan. Ya kalau sekarang kasusnya itu ya banyak lah. Sampai sekarang orang berangkatan nanti nunggu khutbah kedua. Nanti nunggu terdengar azan kedua. Bisa gitu ya. Nunggu azan kayak gitu. Jadi dalam konteksnya Sayyidina Umar itu menyayangkan khutbah. Beliau naik khutbah kok jamaah masih belum banyak gitu loh. Termasuk dalam dialog ini Sayyidina Utsman yang terkena sindiran. Ini jawabannya begini. Faqala maka menjawab Faqala maka menjawab Utsman, Sayyidina Utsman, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, ma zidtu hina sami'tun nida an tawaddatu. Tidaklah ku tambah-tambahi waktu yang terbuang untuk mendengar panggilan Untuk mendengar panggilan, artinya adzan. Antawadoktu. Loh aku lagi wudu. Ya bahasa jawabannya Sayyidina Utsman itu begitu. Ya, bukannya aku menyanyiakan waktu ketika ada panggilan sih. Wayah itu aku lagi wudu. Ya bisa jadi Sayyidina Utsman itu ya wudunya di rumah. Rada jauhan ketika datang khutbah sedang berlangsung. Maksud Sayyidina Umar, kenapa nggak segera pada datang ketika ada adzan, sehingga ketika aku sedang berkhutbah jamaah sudah banyak. Kira-kira begitulah problemnya. Ya, Sayyidina Utsman itu kan, jadinya Sayyidina Umar itu menyinggung beliau dengan mengatasnamakan jamaah. Kok banyak banget ya orang-orang mengakhirkan panggilan, maksudnya datangnya mengakhirkan panggilan adzan, sehingga ketika khutbah berlangsung belum pada datang. Nah, Sayyidina Utsman yang merasa tersindir jawab, tidaklah ku tambah-tambahi waktu, maksudnya bertele-tele untuk menunda panggilan mendengar adzan. Nah, aku lagi wudu gitu. Berarti ini ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah ada dialog. Kalau ini haram,
Mestinya tidak ada riwayat ini. Gitu ya. Kalau kemudian masih dibantah, itu kan riwayat sahabat Nabi. Nabinya sendiri bagaimana? Nah, berkaitan dengan Nabi juga ada. Langsung Nabi. Kadang gitu dah. Zaman sekarang tuh aneh. Kalau ada sebuah amaliyah, khususnya ubudiyah, yang tidak langsung dikerjakan oleh Nabi, kadang antipati. Lebih kejam lagi menganggap bid'ah. Adzan 2 kali dalam sholat Jumat, itu kan sunnahnya sahabat. Emang bukan sunnahnya Nabi. Karena zaman Nabi adzan sekali. Pada zaman Sayyidina Utsman adzan 2 kali. Loh, jangan sekali-kali menyatakan sebagai perkara bid'ah yang dolalah. Sebab Nabi sudah pernah menjamin, ikutlah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Artinya sepeninggal Nabi, ketika Khulafaur Rasyidin ini berijtihad dalam perkara syariat, itu diperbolehkan selama tidak merubah ibadah mahdhah. Adzan kan bukan syariat wajib. Mau menambahkan waktunya, yang penting redaksi adzannya jangan dirubah-rubah. Maksudnya begini, silakan misalnya di luar, kalau Indonesia konteksnya NU, non-NU misalnya, konteksnya. Nah kalau NU mah dengan madhab syafi'inya mengistimbatkannya dengan riwayat Sayyidina Utsman adzan 2 kali sholat Jumat. Maka ketika di luar NU kemudian tidak memilih itu, jangan sekali-kali menyatakan itu bid'ah. Sebab tuduhan bid'ah itu ketika tidak bisa mendefinisikan, bahaya. Lah karena konsep bid'ah kan dasarnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Lah kan bahaya banget, Pak. Orang yang melaksanakan sholat Jumat dengan adzan 2 kali bid'ah. Lah kalau bid'ah berarti masuk neraka. Lah biangnya masuk neraka sebagai amaliyah tadi berarti siapa? Sayyidina Utsman lah. Kejem amat. Enggak begitu. Silakan mengambil riwayat yang sholat Jumat adzannya sekali, sandarkan kepada Nabi, silakan. Tapi ketika yang adzannya 2 kali, jangan sekali-kali dikatakan bid'ah. Nah, berani sekali mengahli nerakakan umat muslim mayoritas dunia. Sebab bagaimanapun umat muslim mayoritas di dunia itu bermadhab Syafi'i. Paling banyak itu bermadhab Syafi'i. Nah kan musail, Pak. Silakan memilih pendapat berbeda tanpa menjatuhkan tuduhan keji. Waruwiyah dan diriwayatkan anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi rajulun wa huwa yaktubu yaumal jumu'ati. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hari Jumat, lalu bersamaan dengan itu masuklah seseorang ke masjid. Faqala, maka tiba-tiba orang tadi berkata, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nih bayangannya, Nabi sedang khutbah, sedang berlangsung, Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada orang masuk. Dengan lancang Nabi sedang berkhutbah, nih orang masuk. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Lah, masuk-masuk songong, kapan hari kiamat? Gitu. Nabi sedang berkhutbah. Fa'auman nasu ilaihi bisukuti. Para manusia, artinya jamaah saat itu, memberikan isyarat pada orang yang tadi, yang masuk tiba-tiba lalu bertanya mata sa'ah, bertanya pada Nabi. Para jamaah saat itu memberikan isyarat kepada orang yang tadi bisukuti, dengan diam, suruh diam, ngasih isyarat suruh diam.
Falam yaf'al, lah orang tadi tidak mentaati isyarat, wa'adal kalama, dan tetap mengulangi ucapannya, mengulangi ucapan yang tadi, mata sa'ah. Faqala, maka Nabi, faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu pada orang tadi, ba'da thaniyati, sesudah kedua kalinya. Jadi sudah dua kali pertanyaan itu berlangsung, Nabi baru menjawab. Waihak, celakalah kamu. Biasanya kata waihak ini berkaitan dengan sopan santun, celaka kamu. Ma a'dad talaha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kata Nabi. Qala, orang tadi menjawab, hubbullahi wa rasuli, ya modalku persiapannya cinta Allah dan Rasulnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, innaka ma'aman ahbabta, sungguh engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Keren banget Nabi itu jawabannya. Jadi di dalam konteks ini ada apa? Dialog. Ada dialog. Artinya tidak haram. Makanya ini dalam konteks apapun, orang yang tidak faham sejarah terkadang sok-sokan mengolok Imam Syafi'i. Kok Imam Syafi'i pelin-pelan? Di kaul qadimnya dulu berpendapat begini, di kaul jadidnya kok beda. Kan itu. Tadi saya sudah mengilustrasikan tidak semudah itu mengistimbat hukum. Kalau sekarang misalnya mengistimbat hukum, sekarang termasuknya mudah. Kitab hadis sudah ada. Nyari dalil model apa ada. Lah di zaman Nabi mah belum ada kitab-kitab hadis. Sehingga kaul qadimnya di saat Imam Syafi'i menetapkan kaul qadim, hadis barusan itu belum ketemu gitu loh. Belum ketemu hadis barusan itu. Sehingga ketika di pendapat pertamanya beliau menyatakan haram berdasarkan dalil Quran, di periode berikutnya Nabi menemukan hadis ini. Nabi menemukan hadis ini. Sehingga gugurlah pendapat yang pertama. Lalu apakah sekarang misalnya ketika khutbah sedang berlangsung, ya syariat masih berlaku. Dalam kondisi darurat boleh kok terjadi dialog, itu boleh. Yang sangat tidak boleh itu memang ketika tidak ada hajat sama sekali. Khutbah sedang berlangsung, ditinggal ngobrol gitu. Nah sedang khutbah ngobrol, nggak boleh. Tapi adanya dialog khotib dengan jamaah itu dalam kondisi darurat sangat penting, itu boleh. Itu boleh. Kemudian di sini katakan, fa amma idza ra'a a'ma yaqa'u fi bi'rin au aqraban tadubbu ala insanin fa anzirhu. Adapun ketika seseorang melihat orang buta, ini dalam suasana khutbah, ada seseorang melihat orang buta, baik si khotibnya maupun di antara jamaah melihat orang buta, yaqa'u yang terjerembab atau yaqa'u yang mau terjerembab,
fi bi'rin, ke maknanya sumur sih, tapi apapun lubang tanah lah, fi bi'rin. Ketika melihat orang buta yang hendak terjerembab ke sumur atau ke tanah, ke lubang tanah. Kalau gitu tuh selokan apa gitu ya. Au akrobin, au akroban, atau melihat kalajengking, tadubu, yang akan menyengat. Katakan ada hewan melata lah, terlihat. Alal insani, atas manusia. Fa'anzirhu, maka hendaklah berilah peringatan. Ini diantara kasus. Au alima, atau mengetahui zoliman, orang yang zolim, yatatollabu syakhson, yang hendak memperdaya seseorang, bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Misalnya, maka yang demikian tadi kejadiannya harus ada tindakan. Contoh yang lainnya, kalau mengetahui ada orang zalim yang hendak memperdaya seseorang, itu wajib ada peringatan. Namanya ada peringatan berarti ada ucapan. Misalnya nih, saya sedang berkhutbah, sejauh pandangan mata saya di luar atau orang gelagatnya mencurigakan ya, begitu. Saya lihat dari awal tuh itu tas di situ punya si Anu tuh. Kok gelagatnya mencurigakan, mau ngambil tas itu tuh. Ya. Maka sedang berkhutbah itu boleh memperingatkan. Atau di sini tadi contohnya ada kalajengking atau apa gitu, pokoknya sesuatu yang membahayakan, itu boleh memberikan peringatan. Wakada, dan demikian pula, lau amara bima'rufin au nahyin an mungkarin fa innahu la yahrum. Demikian pula sama kasusnya kalau seseorang memerintahkan untuk berbuat baik atau mencegah perbuatan mungkar, maka berkata-kata tadi tidak haram qat'an, secara pasti. Ya tadi misalnya ada orang yang hendak mencuri, hal tindakan-tindakan yang mencurigakan itu boleh. Sedang khutbah berlangsung itu boleh terjadi dialog. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hal kasus yang terjadi di masyarakat, selalu masih salah memahami terus hadis faqad lagha tadi. Walaupun memang insot itu harus ditegaskan. Selama khutbah berlangsung jangan ada keributan, jangan ada. Karena khidmat harus benar-benar, kalau dikembalikan tadi wansitu lahu wastami'ula. Ya diem dengerin gitu kan. Tapi tidak mutlak berhukum haram kalau itu dilakukan. Begitu saja. Lah, kapan hadirnya? Dari tadi. Nah, saya dari tadi tuh ngawasin, nih Sadanipan kok nggak datang-datang gitu. Itu tahu di situ, nggak sadar saya. Setengah, udah wali ini ya, nggak tahu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya masih ada perkara-perkara begitu, kadang orang awam tuh kan apa ya, suka terjebak dengan riwayat-riwayat begitu. Ya sampaikan apa adanya. Kan gak mungkin kita ketika terjadi kejadian yang dimaksud tadi diem, nggak boleh pokoknya. Ada kemungkaran, diem aja. Khutbah sedang berlangsung, pokoknya ansit, pokoknya nggak boleh ngucap. Diem, ngucap, bertindak tuh nggak boleh. Faqad lagha lah, pokoknya kalau dilanggar sia-sia. Lah kalau mutlak bermakna sia-sia, keterkaitan dengan hukum, karena menjadi wajibnya mendengarkan khutbah. Lah bagaimana kasusnya orang yang datang ke masjidnya nunggu qomat, dia mah kagak dengar khutbah. Apa kasusnya hukumnya bagi orang yang
kedapatan sholat Jumatnya masbuk dapat 1 rakaat. Lebih sial lagi dapat tahiyat. Kalau dikorelasikan dengan kaul qadim tadi, berarti kan gak ada artinya tuh kasus-kasus terakhir tadi. Orang kagak khutbah berlangsung gak ada dia. Sekalinya ada nunggu qomat. Ini malah lagi telat 1 rakaat. Lapas tahiyat lagi datangnya. Ya kalau dikembalikan kepada dalil yang pertama tadi, berarti kan gak ada artinya itu. Sementara hukum memberikan ketentuan sah sholatnya. Yang datang ketika khutbah sudah selesai, yang datang ketika masbuk nih, ketinggalan 1 rakaat, bahkan yang datangnya pas lagi tahiyat, tetap sah sholat Jumatnya. Tetap sah sholat Jumat. Artinya dalam kategori sholat berjamaahnya. Kasus yang tadi datangnya tahiyat akhir, ketika sudah salam dia berdiri, jadikanlah niat sholat jadikanlah niat sholat zuhur 4 rakaat. Tapi pahala jamaahnya dapat. Tapi kenapa dia terikat dengan sholat zuhur? Lah kan kesempurnaan sholat itu adanya di rakaat. Lah dia mah nggak menemukan 1 rakaat. Ikatan kuatnya sholat berjamaah, kalau bahasa kita itu keabsahan apa ya? Justifikasinya itu ya di rakaat. Lah dia mah kagak menemukan 1 rakaat. Tapi dia menemukan keikutsertaan imam walaupun sedang tahiyat, pahalanya dapat. Pahala jamaah. Tapi keabsahan atas dasar sholatnya tidak. Keabsahan atas dasar sholat Jumatnya maksudnya. Karena tidak menemukan 1 rakaat, maka dia harus melakukan 4 rakaat. Kecuali bagi yang menemukan 1 rakaat, ya tinggal menambahi 1 rakaat. Jadi begitu. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat. Ya, silakan Ustaz. Mendapati waktu yang dalam ceramah itu misalkan ada sesuatu yang kurang bagus atau kurang tidak etis gitu. Atau ya menyalahin akidah gitu. Nah sebagai pengurus ya memperingatnya, dia perlu menggantinya gimana caranya? Gini, sholat itu kan butuh khusyuk ya. Bagaimana kekhusyuan berikutnya nanti ketika sholat terjaga, khutbahnya itu sifatnya provokasi, adu domba, pokoknya melenceng lah gitu ya. Ngata-ngatain bid'ah, pokoknya apa misalnya tadi ngatain apa-apa bid'ah. Saya sudah mengultimatum dulu awal-awal saya jadi pengurus DKM, ketika saudara kita yang sebelah masih rada-rada galak gitu ya. Saya sudah mengultimatum kepada pengurus, karena saya setiap sholat Jumat belum tentu ada di masjid. Kalau ada khotib dulu di awal-awal kepengurusan saya, demi menjaga keharmonisan, tokoh mereka di perumahan itu saya masukkan jadwal khutbah. Walaupun tahun berikutnya saya coret karena berperkara. Tapi bukan sedang khutbahnya, bukan. Saya sudah titip pesan, ketika nanti seorang khotib, artinya siapapun khotibnya, itu menyinggung dan menyakiti umat, merusak persatuan, provokasi, tuduhan-tuduhan keji berlaku, turunkan. Saya begitu Ustaz, turunkan. Ya kalau bahasa turunkan berarti kan digantikan. Turunkan. Masa langsung turunkan? Yaitu kan konteks finalnya. Ya bagusnya kasih peringatan aja. Dibisikin dah. Nggak apa-apa tadi, kalau tadi kan bicara boleh nggak? Karena tadi ada dialog ya. Misalnya mohon maaf ada khotib yang melenceng gitu ya. Tiba-tiba membakar umat.
tentang provokasi segala macam lah, atau tentang tadi tuduhan-tuduhan bid'ah segala macam lah. Ya secara santun kasih aja. Tolong hindari. Tolong hindari pembahasan itu. Kok ternyata membantah, turunkan. Pernah dengar enggak Ibnu Taimiyah itu pernah ditarik turun sedang berkhutbah gara-gara dia di dalam khutbahnya telah melenceng dari akidah. Kalian tahu Allah itu turun dari arsy ke langit dunia nih seperti halnya aku turun dari apa? Dari mimbar. Jadi menganalogikannya itu menyamakan dengan makhluk. Lu nggak boleh menyamakan Allah itu dengan makhluk, tuh nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan makhluk apapun. Nggak boleh dalam gambaran apapun, tidak boleh Allah diserupakan dengan makhluk. Ya seperti ini cara turunnya. Gitu. Itu oleh tokoh-tokoh ulama itu ditarik sedang berkhutbah itu. Bahkan dalam riwayat ada yang menyatakan dia dilempar sandal sedang khutbah. Seorang Ibnu Taimiyah, saya bongkar sekalian, ini kan tokohnya mereka. Sedang berkhutbah melenceng dari syariat misalnya. Kalau sudah tidak bisa kompromi, kalau sekedar wilayah adab masih bisa kompromi ya bisikin. Tapi kalau sudah wilayah akidah, udah tarik, turunin. Allah itu punya tangan, lo turunin. Untung nggak dilempar mic juga. Allah itu telapak kakinya ada di arsy, ya turunin. Turunin. Turunin dengan keras, malah dengan keras. Sebagai apa? Sebagai ultimatum tegas. Agama itu tidak boleh dibuat main-main. Apalagi berkaitan dengan akidah. Jadi San, boleh. Kalau saya berani memberi restu dari dulu. Kalau ada yang khutbah melenceng, turunkan. Nah kadang begini, kalau kita kembalikan konsep khutbah pada dasarnya, kan sederhana khutbah itu, Ustaz. Nggak panjang lebar kayak sekarang. Saya pernah cerita khutbah, saya pernah melaksanakan khutbah itu cuma 2 menit, walaupun akhirnya digugat. Kenapa? Kotak amal belum sempurna. Baru berapa baris sudah turun khutbah. Masa penuh. Jadi apapun ketika khutbahnya menyeleweng, artinya menyeleweng itu entah itu berkaitan dengan perkara akidah, perkara ubudiyah, perkara sosial, jangan, turunkan. Ya? Gantikan. Langsung ngomong teriak. Iya. Praktekkan aja, saya praktek ini ada khotib melenceng gitu. Katakan jangan sebagai jamaah berani, langsung. Gak apa-apa. Maaf khotib, materinya bila perlu kita ngasih peringatan dulu. Materinya jangan seperti itu. Yang umum aja lah, urusan ibadah, urusan takwa. Itu kan ngasih peringatan. Syukur dia mau dengar. Tapi kan kadang ada orang dikasih peringatan gak terima, malah ngebantah, turunin aja. Ya kan gak mungkin misalnya suruh turun belum tentu turun, samperin, suruh turun aja. Hah? Ya diganti atuh, diganti. Entah yang nuruninnya atau entah siapa yang menggantikan, bebas. Jadi gitu. Karena bagaimanapun yang menjaga khusyuknya ibadah itu perlu. Ribut. Sejarah dulu kenapa? Nanti disambungnya lagi ngobrol situ aja ya. Rada panjang gitu ya. Ini masih tentang khutbah, tapi ada riwayat yang lebih
daripada itu, tapi luar biasa pembelajarannya. Bagaimana dulu khutbah itu antar golongan saling mencaci maki. Dalam khutbah itu saling mencaci maki, saling, dulu sejarahnya ada, saling menjatuhkan gitu. Gitu ya. Cukup satu. Demikian, mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa syaikhana min. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.